Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan jangan lupa untuk tetap rajin ibadah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya dan tanda-tanda tempo. Materi pertama kita yaitu pemantulan cahaya. Saat kalian melihat bacaan kata dari cahaya, apa yang kalian pikirkan? Apa ya cahaya itu ya? Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Anak-anak, cahaya itu sangat penting dalam kehidupan di alam ini. Tanpa cahaya, maka kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita. Nah, di sini kenapa cahaya berasal dari sumber cahaya? Hal ini dikarenakan sumber cahaya itu adalah semua benda yang memancarkan cahaya. Di bumi ini, sumber cahaya yang utama yaitu adalah matahari. Sekarang, kita identifikasi, kita lihat apa saja sumber-sumber cahaya itu. Sumber cahaya yang pertama yaitu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan sumber cahaya yang paling utama dan yang paling besar. Selanjutnya yaitu ada lampu. Coba kalian bayangkan saat malam hari tidak ada cahaya matahari, maka kita akan menggunakan lampu. Kenapa? Karena jika kita tidak menyalakan lampu, maka keadaan di sekitar kita akan menjadi gelap. Selanjutnya yaitu ada kilat. Perhatikan cahaya kilat saat hujan, terus ada guntur atau ada petir. Di situ pasti ada kilat menyala, menyambar-nyambar. Nah, pasti saat kalian melihat itu kalian pasti ketakutan dan biasanya kita menutup telinga. Lanjut, sumber cahaya yang lain itu ada bintang. Saat malam hari tidak ada cahaya lampu, kalian pergi keluar rumah, kalian lihat ke atas di langit pasti ada bintang-bintang kecil. Nah, itu juga merupakan sumber cahaya. Selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, masih ada banyak lagi sumber cahaya. Nah, coba nanti kalian lihat ya, untuk mengembangkan pengetahuan kalian, coba nanti kalian mencari sumber cahaya apa saja selain yang sudah dicontohkan tadi. Di dalam pemantulan cahaya, dalam pemantulan benda ini, permukaan benda saat pemantulan cahaya, permukaannya dibagi menjadi dua, yaitu permukaannya datar dan mengkilap. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan itu dengan permukaan yang kasar atau permukaan yang bergelombang. Oleh karena itu, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur yaitu artinya adalah pemantulan yang mana permukaannya di sini permukaan yang rata sehingga antara sinar datang, garis normal dan sinar pantul di sini dapat sejajar dan terletak di atas bidang datar. Makanya dinamakan pemantulan teratur. Sinar datang itu yang mana? Sinar datang itu yang ini, yang Ibu tunjukkan pada kursor ini. Ini adalah sinar datang. Garis normalnya ini garis normal. Ini jika dikasih garis lurus ke atas, ini dinamakan garis normal. Garis vertikal. Sinar pantul itu adalah ini, pemantulan dari sinar datang. Dia adalah sinar pantul. Terletak di bidang datar. Ini adalah bidang datar. Ini dinamakan pemantulan teratur. Intinya, di dalam pemantulan teratur,
Yang perlu kalian ingat adalah bidangnya di sini adalah bidang datar. Selanjutnya, pemantulan baur. Tadi bidangnya kan ada dua, bidang yang datar dan bidang yang bergelombang atau tidak teratur atau bidang yang kasar. Nah, maka pemantulannya dinamakan dengan pemantulan baur. Kenapa disebut pemantulan baur? Karena bidangnya ini tidak datar, sehingga sinar pantulnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika sinar pantulnya itu berada di sini, maka pasti sinar datangnya lanjut ke sana. Tapi karena ini bidangnya tidak datar, maka sinar pantulnya bisa memantul ke sembarang arah. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemantulan baur. Nah, anak-anak, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pemantulan baur ini itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang permukaannya tidak rata. Contohnya apa? Contohnya itu adalah pada tanah yang tidak rata atau permukaan air laut yang bergelombang. Nah, di sini keuntungan dari pemantulan baur itu adalah tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung itu dapat menjadi terang. Jadi, kalau pemantulan teratur, jika dia terkena cahaya, maka yang terkena cahaya di sini. Cahayanya datang dari sini, maka yang terkena cahaya adalah bagian ini. Tapi pemantulan baur, jika pemantulan baur, maka dia semuanya akan terkena cahaya. Udah paham ya? Cukup singkat saja kok kita materi tentang pemantulan cahaya. Yang penting kalian paham tentang pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanda tempo. Tanda tempo biasanya saat kita menyanyi itu kita pasti ada yang namanya tempo, nada, dan juga irama. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, kita bahas yaitu tentang tanda tempo. Masih ingat apa yang dimaksud dengan tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Jadi, perlu kalian ingat-ingat, perlu kalian garis bawahi, kalau perlu kalian catat di buku catatan kalian, bahwa tempo itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Kalau di buku LKS, kalian bisa buka di halaman 49, yang dimaksud dengan tempo itu adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Panjang ya penguraiannya. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Uraiannya panjang yang dimaksud dengan tempo. Nah, di sini kita singkat saja. Yang penting pemahaman kalian paham apa yang dimaksud dengan tempo. Jadi nanti saat kalian mengerjakan soal, saat kalian ulangan, kalian langsung paham. Yang dimaksud dengan tempo adalah kalian langsung maktek, oh jawabannya ini. Gitu. Maka kita singkat, tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Udah, itu aja. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Kita hafalkan ya. Kita lanjut. Tempo. Tempo di sini dibagi menjadi 3. Apa saja? Cepat, sedang, dan lambat. Tempo dibagi menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Tempo di sini kenapa dibagi jadi cepat, sedang, dan lambat? Ini dikarenakan tempo sebuah lagu itu menggambarkan atau digunakan sebagai karakter lagu itu sendiri. Sekarang kita pelajari masing-masing apa yang dimaksud dengan tempo cepat, tempo sedang, dan juga tempo lambat. Yang pertama kita bahas tentang tempo cepat. Tempo cepat berarti tempo tadi kan cepat lambatnya sebuah lagu. Berarti kalau tempo cepat artinya adalah
irama lagunya cepat, berarti lagunya dinyanyikan secara cepat. Berarti kalau lagunya dinyanyikan secara cepat, berarti di sini lagu-lagu yang termasuk adalah lagu-lagu yang gembira dan bersemangat. Contohnya lagu apa? Lagu yang bergembira dan semangat. Iya betul, yaitu tentang lagu-lagu perjuangan dan mars. Contohnya ada Halo Halo Bandung, terus Lihat Kebunku, dan sebagainya. Nanti kalian cari sendiri agar kalian punya wawasan yang luas. Coba ya, nanti dicari ya. Untuk pengetahuan kalian sendiri saja, untuk catatan kalian sendiri saja. Nah, di sini tempo cepat itu ada beberapa macam, dikategorikan beberapa macam. Nah, di sini Ibu harap masing-masing dari kalian nanti kalian hafalkan. Contoh dari tempo cepat itu 3, tempo sedang itu 3, dan tempo lambat itu 3. Kenapa harus hafalan, Bu? Karena biasanya nanti saat ulangan kalian tuh udah paham, kalian udah ngerti apa yang dimaksud dengan andante, apa yang dimaksud dengan moderato, apa yang dimaksud dengan allegro. Artinya itu apa? Nah, kalian sudah bisa. Paling enggak, jika masing-masing tempo kalian punya bekal, kalian nanti saat mengerjakan soal, apalagi nanti saat di ujian semester 1, nanti kalian sudah punya bekal ya. Minimal masing-masing nanti kalian hafalkan 3 saja. Oke? Tidak perlu dikumpulkan. Cukup itu untuk pengetahuan kalian, untuk catatan kalian. Walaupun di rumah tetap semangat belajar ya. Oke, kita lanjut. Tempo cepat. Yang pertama yaitu ada allegro. Allegro itu artinya adalah cepat. Coba kalian buka halaman 49. Di situ udah ada ya. Allegro artinya cepat. Allegrato agak cepat. Allegrissimo lebih cepat. Prestissimo secepat-cepatnya. Vivace cepat dan girang. Presto cepat sekali. Nah, di sini ini ada 6 contoh. Kalian bisa hafalkan semua, tapi Ibu harap minimal hafalkan 3. Kalau kalian bisa hafalkan semua, wah bagus sekali itu. Ya, biar nanti saat kalian ulangan kalian udah nggak kedendapan. Apa sih ini? Apa sih ini? Oke. Lanjut ke tempo sedang. Berarti kalau tempo sedang artinya adalah lagunya dinyanyikan dengan kecepatan yang sedang. Kalau kecepatan sedang itu artinya kalau menyanyi tidak cepat dan tidak lambat. Ya sedengan, namanya sedengan ya sedengan. Berarti nggak cepat juga nggak lambat. Contohnya lagu apa? Contohnya lagu Desaku Yang Ku Cinta. Lagunya kayak apa sih, Bu? Coba nanti kalian lihat scroll di YouTube, itu banyak sekali lagu-lagunya. Coba nanti kalian dengarkan biar kalian bisa lebih paham. Oh, tempo yang sedang tuh kayak gini tah. Gitu ya. Tempo sedang itu terdiri dari yang pertama ada andantino, yaitu artinya kurang cepat. Kedua ada allegro moderato, artinya cepatnya sedang. Selanjutnya moderato, artinya sedang. Andante, artinya perlahan-lahan. Coba ya, nanti dipahami, terus dihafalkan. Lanjut ke tempo lambat. Kalau tempo lambat artinya saat menyanyi kecepatannya perlahan. Ya, berarti kalau tempo lambat artinya saat menyanyi itu adalah dengan kecepatannya perlahan. Biasanya dipakai pada saat lagu apa? Lagu sedih, lagu syahdu, lagu romantis. Contohnya apa? Contohnya pada saat upacara mengheningkan cipta, lalu kita menyanyikan lagu syukur. Atau mungkin lagu yang sedih, contohnya adalah lagu gugur bunga. Kayak gitu.
Pembagiannya sendiri itu terdiri dari largo, artinya lambat, larghetto, agak lambat, adagio, sangat lambat, penuh perasaan, larghissimo, artinya lebih lambat, grava, sangat lambat dan sedih, dan yang terakhir adalah lento, sangat lambat dan berhubung-hubungan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang apa? Kita tadi sudah membahas tentang pemantulan bunyi. Kok pemantulan bunyi? Kita tadi sudah membahas tentang pemantulan cahaya. Maaf, Bu, salah ya. Tadi kita sudah membahas tentang pemantulan cahaya. Cahaya itu membuat kita bisa melihat sekeliling kita. Yang kedua, semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Yang ketiga, sumber cahaya itu meliputi apa saja tadi? Ada matahari, ada lampu, ada api, ada kilat, ada bintang, dan sebagainya. Lanjut, yang keempat yaitu benda-benda yang dapat dipantulkan cahaya. Itu permukaannya yang pertama ada permukaan datar, permukaan rata. Maka jika permukaannya rata disebut dengan pemantulan teratur. Yang kedua yaitu permukaannya bergelombang atau permukaannya kasar atau permukaannya tidak rata, maka disebut dengan pemantulan baur. Oleh sebab itu, pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Udah ya, itu adalah inti dari pemantulan cahaya. Sekarang kita ke mengenal tanda tempo. Apa yang dimaksud dengan tempo tadi? Tempo adalah menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Yang kedua, tempo dibagi menjadi 3. Tempo apa saja? Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo cepat digunakan untuk lagu yang bagaimana? Yang gembira dan bersemangat. Jika tempo sedang digunakan untuk lagu yang memiliki sifat gembira dan megah. Lagunya dinyanyikan tidak cepat dan tidak lambat. Sedangkan tempo lambat itu biasanya dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, dan romantis dengan kecepatan yang perlahan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Udah kita simpulkan, udah kita rangkum ya tadi ya. Sekarang, tugas mandiri kalian. Silakan kalian pahami tentang pemantulan cahaya. Apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, silakan kalian hafalkan, silakan kalian pelajari lagi. Dan untuk tanda tempo, sarannya dari Bu Rima, tadi silakan kalian hafalkan tiap tempo itu minimal 3, contohnya tadi. Kenapa? Karena untuk jaga nih, nanti saat kalian ulangan kalian bisa mengerjakan. Dikumpulkan? Tidak, ini tidak dikumpulkan. Tidak dikumpulkan, hanya untuk pengetahuan kalian saja ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga ibadah kalian. Sekian, bila ada salah katanya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.